Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Tuhan menilai bangsa bukan dari agamanya, tetapi dari sikapnya terhadap kebenaran, dan kebenaran itu tidak pernah berubah. Sejak Abraham, Tuhan telah menetapkan perjanjian kekal atas Israel, dan berkata, "Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau." Namun hari ini, bangsa kita yang berdiri dalam posisi berseberangan dengan firman itu. Bukan hanya lewat politik luar negeri, tetapi lewat semangat kebencian yang tumbuh di hati rakyatnya. Bangsa ini mendukung kemerdekaan Palestina, tapi tidak menyadari bahwa mereka sedang berdiri melawan rancangan Tuhan atas tanah perjanjian. Tanah yang oleh Tuhan sendiri dijanjikan kepada keturunan Abraham, bukan kepada bangsa-bangsa lain. Setiap kali bangsa Indonesia menentang Israel, ada sesuatu yang terguncang di dalam negeri. Apakah itu kebetulan atau tanda peringatan dari Tuhan? Beberapa tahun terakhir, seolah langit terbuka dan bumi berbicara. Gempa di Cianjur yang menelan ratusan jiwa, banjir besar di Kalimantan Selatan yang menenggelamkan ribuan rumah, tanah longsor di Sumatera Barat yang meluluh lantakkan desa-desa, letusan Gunung Semeru yang menutup langit dengan abu, dan Gunung Marapi di Sumatera yang meletus tanpa peringatan. Belum lagi banjir Jakarta yang berulang, angin puting beliung di Yogyakarta, dan gelombang tinggi di Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur. Seolah bumi ini berteriak, "Dengarlah suara Tuhan sebelum terlambat." Tuhan sedang berbicara kepada bangsa ini. Bukan melalui nabi, bukan melalui politikus, tetapi melalui alam ciptaannya sendiri. Indonesia mulai menentang Israel, umat pilihan Tuhan. Dan di tengah arus itu, bangsa ini pun ikut bersorak. Merdeka untuk Palestina. Tapi apakah kita tahu makna rohani di balik sorakan itu? Palestina bukan sekadar isu kemanusiaan. Ini adalah panggung rohani dari pertempuran ribuan tahun antara kebenaran dan pemberontakan terhadap janji Allah. Lihatlah sekeliling kita. Ketika kita bersorak menentang Israel, tidak lama kemudian, banjir melanda di Jawa Tengah dan Bandung Raya, tanah longsor menelan nyawa di Flores Timur, gempa besar mengguncang Maluku, dan gelombang tinggi menghantam Papua dan Sulawesi Utara. Tahun demi tahun, bencana datang silih berganti, bukan hanya alam tapi juga moral dan sosial. Korupsi merajalela, perpecahan makin dalam, dan kejahatan merayap bahkan di tempat yang seharusnya suci. Apakah ini semua hanya kebetulan? Ataukah tanda bahwa tangan Tuhan mulai menarik perlindungannya sedikit demi sedikit karena bangsa ini mulai jauh dari hatinya? Namun satu hal pasti, Tuhan tidak menegur karena benci. Ia menegur karena kasih. Musibah bukan akhir, tetapi panggilan untuk kembali ke jalan yang benar. Waktu sedang berjalan cepat. Perang di Timur Tengah bukan sekadar konflik politik, tetapi tanda zaman akhir. Dan setiap bangsa kini sedang diuji. Di pihak siapa engkau berdiri? Indonesia, tanah yang Tuhan kasihi. Tuhan sedang berbicara lewat gempa, banjir dan badai. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyadarkan. Saudara-saudari, janganlah kita buta terhadap tanda-tanda zaman. Tuhan tidak pernah mengutuk tanpa peringatan. Dan Ia tidak akan membiarkan umat yang dikasihinya binasa tanpa suara yang mengingatkan. Hari ini, mari kita rendahkan hati, bukan untuk menuduh bangsa ini, tetapi untuk memohon belas kasihannya atas negeri ini. Jika umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, dan berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka, dan memulihkan negeri mereka. 2 Tawarikh 7 ayat 14. Indonesia masih bisa diselamatkan, asal bangsa ini berbalik kepada Tuhan dan berdiri di pihak yang benar terhadap umat pilihannya. Tuhan belum menutup belas kasihannya atas negeri ini. Ia masih memberi waktu. Waktu untuk bertobat, waktu untuk gereja-gereja bangkit dan berdiri di sisi kebenaran. Waktu untuk anak-anak Tuhan di Indonesia mulai berdoa bukan hanya untuk bangsa sendiri, tetapi juga untuk Yerusalem. Doakanlah kesejahteraan Yerusalem, orang-orang yang mencintainya akan diberkati. Mazmur 122 ayat 6.
Bayangkan bila setiap gereja, setiap keluarga, setiap orang percaya di negeri ini mulai berdoa bagi Israel. Maka berkat Tuhan akan mengalir ke negeri ini, dan hujan berkat akan menggantikan hujan air mata. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, ada hal yang harus kita sadari hari ini, bahwa apa yang sedang terjadi bukan sekadar bencana alam, bukan sekadar perubahan iklim, bukan sekadar konflik di Timur Tengah, melainkan suara dari surga yang sedang berbicara kepada bangsa-bangsa. Kita sering menyalahkan cuaca, menyalahkan alam, menyalahkan pemerintah, tapi jarang sekali kita menyadari bahwa alam pun tunduk kepada kehendak Sang Pencipta. Dan ketika alam berguncang, itu bukan hanya gejala geologis, itu bisa menjadi getaran rohani. Sebuah panggilan Tuhan yang berkata, berbaliklah sebelum terlambat. Indonesia adalah bangsa besar, dengan ribuan pulau, budaya, dan suku. Namun kebesaran sejati sebuah bangsa bukan diukur dari luas wilayah, melainkan dari posisinya terhadap kebenaran Tuhan. Dan hari ini, Tuhan sedang menguji posisi bangsa ini. Bukan di hadapan dunia, tetapi di hadapan firman-Nya sendiri. Apakah Indonesia akan terus bersorak menentang Israel, atau mulai membuka mata rohani dan berkata, "Ya Tuhan, kami ingin berdiri di pihak-Mu"? Saudara-saudari, lihatlah pola yang terjadi. Setiap kali dunia memusuhi Israel, gelombang penderitaan muncul di berbagai belahan bumi. Dan ketika bangsa-bangsa menekan Yerusalem, guncangan demi guncangan datang. Ekonomi goyah, moral runtuh, dan alam pun tidak bersahabat. Apakah kita pikir Tuhan diam melihat semua itu? Tidak. Alkitab berkata, Ia yang menjaga Israel tidak akan tertidur. Tuhan melihat siapa yang mengutuk dan siapa yang memberkati umat-Nya. Dan hukum rohani itu tetap berlaku, sama seperti yang diucapkan ribuan tahun lalu. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Itu bukan kutukan manusia. Itu adalah ketetapan kekal Allah. Dan setiap bangsa, termasuk Indonesia, tidak akan bisa mengubahnya. Hari ini, lihatlah negeri ini. Apakah kita benar-benar sedang diberkati? Atau kita mulai kehilangan sentuhan tangan Tuhan sedikit demi sedikit? Ketika banjir datang, kita berkata, musim hujan. Ketika gempa datang, kita berkata, pergeseran lempeng bumi. Ketika gunung meletus, kita berkata, aktivitas vulkanik. Namun jarang sekali kita bertanya, apakah Tuhan sedang mencoba berbicara? Gempa di Cianjur, banjir di Kalimantan, tanah longsor di Sumatera, angin ribut di Yogyakarta, gelombang tinggi di Sulawesi dan Nusa Tenggara. Apakah semua itu hanya peristiwa alam biasa? Ataukah itu peringatan kasih dari Tuhan kepada bangsa yang mulai menutup telinga rohaninya? Tuhan tidak marah tanpa alasan. Setiap kali Tuhan menegur, itu karena Dia ingin kita sadar bahwa perlindungannya sedang diuji oleh sikap kita sendiri. Selama bangsa ini menolak kebenaran firman dan memilih berdiri bersama dunia yang membenci Israel, maka kita sedang menyingkir dari payung perlindungan Tuhan. Dan ketika payung itu tertutup, hujan musibah pun mulai turun. Namun kasih Tuhan masih nyata. Ia belum menarik tangannya sepenuhnya. Ia masih memberi waktu, masih memberi kesempatan, masih menunggu bangsa ini untuk berbalik. Perhatikan sejarah. Setiap kali bangsa yang melawan Israel menolak untuk bertobat, akhirnya mereka hancur. Babel hilang, Mesir merosot, Asyur lenyap, Tirus dan Sidon tinggal nama, Roma runtuh. Dan kini dunia modern pun tidak kebal terhadap hukum yang sama. Apakah Indonesia mau menjadi bagian dari sejarah bangsa-bangsa yang menentang Tuhan? Ataukah kita akan menjadi bangsa yang berbeda, yang memilih untuk berdiri di sisi kebenaran meskipun dunia menentang? Kita tidak bisa menutup mata terhadap tanda zaman. Perang di Timur Tengah hari ini bukan sekadar isu geopolitik. Itu adalah panggung nubuatan. Dan di tengah panggung itu, setiap bangsa, termasuk Indonesia, sedang menulis peran rohaninya sendiri. Apakah kita berdiri bersama rancangan Tuhan, atau menjadi penonton yang ikut menghina Israel atas nama keadilan dunia? Tuhan tidak mencari bangsa yang sempurna, Tuhan mencari bangsa yang mau merendahkan diri dan taat. Selama kita masih mengibarkan bendera kebencian terhadap Israel, berkat Abraham tidak akan mengalir ke negeri ini. Tetapi jika suatu hari bangsa ini membuka mata rohani dan berkata,
Tuhan, kami memberkati Israel, maka langit akan terbuka dan berkat Tuhan akan turun. Bukan hanya hujan berkat rohani, tetapi pemulihan ekonomi, pemulihan moral, pemulihan tanah dan alam negeri ini. Bayangkan, gunung-gunung yang dulu marah akan tenang, laut yang dulu menelan akan damai, tanah yang dulu gersang akan subur, dan hati rakyat yang dulu penuh kebencian akan dipenuhi kasih dan belas kasihan. Itulah yang Tuhan inginkan. Sebuah bangsa yang bukan hanya besar dalam jumlah, tetapi besar dalam ketaatan. Bukan hanya dikenal di bumi, tetapi dikenal di surga sebagai bangsa yang berdiri di pihak Tuhan. Indonesia masih punya kesempatan, namun waktu tidak panjang. Tanda-tanda zaman semakin jelas dan bumi semakin keras bersuara. Tuhan tidak akan diam selamanya. Segala sesuatu yang ditulis dalam firman-Nya sedang tergenapi, dan salah satu tandanya adalah bangsa-bangsa diuji dalam hubungannya dengan Israel. Maka hari ini, marilah kita merenung dalam-dalam. Apakah bangsa ini masih mau hidup di bawah berkat Abraham, atau berjalan menuju kutuk karena kebencian terhadap umat Tuhan? Kita tidak sedang berbicara tentang politik, tetapi tentang takdir rohani bangsa. Dan masa depan Indonesia akan sangat bergantung pada satu hal sederhana. Bagaimana bangsa ini memperlakukan Israel, umat yang dipilih Tuhan sejak awal sejarah. Saudara-saudari terkasih, ini bukan tentang siapa yang benar di mata dunia, tetapi siapa yang benar di mata Tuhan. Dan kebenaran itu hanya satu, berdiri di sisi rancangan Allah atas umatnya. Jika bangsa ini mau berbalik, Tuhan akan memulihkan negeri ini. Ia akan memulihkan tanah yang retak, air yang tercemar, hati yang terbelah, dan masa depan yang suram. Tetapi jika kita tetap menentang, maka tangan Tuhan yang lembut bisa menjadi tangan yang menghancurkan. Bukan karena Ia benci, melainkan karena Ia ingin menyelamatkan bangsa ini dari kebinasaan kekal. Jangan tunggu tanda berikutnya. Jangan tunggu bencana berikutnya. Hari ini adalah waktu untuk sadar bahwa bangsa ini sedang diuji oleh Tuhan. Apakah kita akan tetap menentang Israel atau mulai berdiri di pihak rancangan Tuhan? Langit sedang menunggu jawaban kita, dan bumi sudah mulai bersuara. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti. Banyak luka yang belum sembuh. Banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur. Dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepada-Nya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran. Tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu, dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap,
Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami Tuhan, sadarkan kami, segarkan kami, dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin.